Cap saja kok diurusin atau diteliti. Jadi begini ya, produk itu ada dua, barang atau jasa bagi pemerintahan, ada yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi produknya itu ada berupa barang atau jasa. Jadi kalau saya lebih tertarik ke demikian karena endingnya adalah demikian. Kualitas produknya, bukan kecenderung proses layanannya, end service-nya. Artinya saya meneliti lebih kecenderung end service-nya, bukan pada proses layanannya. Kalau saya misalkan begini, kalau layanan dilayani oleh petugas yang baik, ramah, empati dan sebagainya, jika end service-nya tidak berkualitas, apakah tetap puas? Tentu tidak kan. Nah, itu dasarnya. Itu persepsi saya ya. Makanya saya meneliti di bagian itu. Pemahaman yang penting kan hasilnya. Hasil yang mana? Kan sudah saya bilang kalau ada barang atau jasa, hasilnya tidak sesuai. Itu kan hanya mencari kesalahan. Saya bertanya, kesalahan apa? Saya mencari kesesuaian dalam meneliti dari suatu masalah, yaitu masalah publik. Kalau soal uji pengaruh, apakah saya juga tidak bisa bilang itu mencari kesalahan? Karena pengaruh dibuat sampel ke masing-masing responden yang isi pertanyaannya juga cenderung mencari kekeliruan, mencari kesesuaian antara realita dengan konsep, antara ide dengan realitas, gagasan dengan realitasnya bagaimana, kemudian ditanya, kemudian diolah dengan software perangkat lunak, statistika, bisa Smart PLS, SPSS dan sebagainya, yang hasilnya dengan variabel-variabel tersebut juga menghasilkan pengaruh-pengaruh itu. Dan atau uji ada temuan baru yang sifatnya novelty, atau kalau sekedar hanya masalah replikasi itu kan juga sama sebenarnya. Jadi masalahnya di mana sih sebenarnya, kan gitu. Apakah itu bukan kesalahan juga? Itu pertanyaan saya. Bahkan dalam survei yang sifatnya uji pengaruh itu kalau dipahami bukan asal contreng dalam mengisi lembar kuesioner, baik online atau manual pun sekalipun, sama sebenarnya. Ya, sama tujuannya. Hanya pendekatannya yang berbeda dengan kuantitatif atau kualitatif, kan begitu. Kalau saya lebih cenderung ke kualitatif dalam hal ini. Jadi mbok ya menghargai sajalah itu. Penelitian itu kan penelitian, itu oleh saya sendiri dengan sampel responden yang terpilih bagi saya waktu itu. Saya lebih cenderung ke deskriptif. Tentu beda ya kalau soal proyek yang ada agenda settingnya, yang berupa agenda kebijakan, itu suatu hal yang berbeda. Jadi kalau ditanya itu bukan masalahnya, bukan di situ. Saya tidak menguji tujuan jadi suatu masalah, itu namanya agenda setting, itu agenda kebijakan. Di sini saya meneliti dari cap tersebut yang isinya mengenai hal yang saya teliti itu. Saya lebih ke produk end user yang saya teliti dengan basis hulunya terlebih dahulu, bukan ke hilirnya. Ternyata kecenderungan saya meneliti bukan ke arah bagaimana layanan karena keramahan, kepuasan pelanggan, yang bisa disebut itu aspek dari sikap sosial ya. Sederhananya saja, saya deskriptifkan itu cap, itu kemudian stempel itu saja, so simple sebenarnya. Saya nggak mau bertele-tele pada waktu meneliti dengan menggunakan Smart PLS dari Profesor Imam Ghazali dengan bukunya dan juga dari Creswell sebagai pedoman. Namun saya ambil deskriptifnya Profesor Imam Ghazali dan Creswell. Jadi itulah kebenaran ilmiahnya, bukan kebenaran sejati. Uji soal kualitatif deskriptifnya saya dan bukan soal kuantitatifnya. Jadi mbok ya sudahlah. Saya 19 tahun bekerja berkecimpung soal administrasi dan soal cap atau stempel, yang menurut saya ada soal konsep ketidakcermatan atau ketidaktelitian yang membuat sesuatu itu produk itu menjadi satu meragukan, yang kedua ada ketidaksesuaian, yang ketiga potensi materi untuk digugat, yang keempat adalah produk yang penting. Jadi simpel kan? Ya pasti. Dalam prakteknya bisa tidak nyaman kalau soal produk. Dan saya base-nya adalah regeling dan bukan soal basicingnya. Jadi yang keputusan, jadi regeling yang mengaturnya ini kan harus benar, kan begitu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan ilmu S1 saya? Saya S1 background sarjana teknik, yang dalam kurikulum tahun 2000 saya ada pelajaran pengantar ilmu hukum
agraria S1 sampai dengan 3, kemudian ada analisis mengenai dampak lingkungan dan juga penilaian properti dan lain-lain. Kalau saya dosen mungkin bisa linear, saya PNS bisa campuran, dan campuran itu lebih baik menurut saya, S1 teknik, S2-nya hukum atau ilmu sosial. Dan begitu juga sebaliknya, ada S1 hukum ambil S2-nya teknik, atau ilmu sosial mengambil S1 teknik atau ilmu komputer, ilmu hukum dan lain-lain. Karena ini pemerintahan, yang artinya jabatan bisa berubah-ubah. Dan saya ikut di beberapa seminar di bidang akuntansi di Ikatan Akuntan Indonesia IAI, kemudian ada ikut di FMI, Forum Manajemen Indonesia, IRMAPA, GRC, dan juga beberapa kali ikutan acara dari Bapak Novi Susan, Esos MA PhD, dan Profesor Sugiono secara webinar mengenai bagaimana kualitatif itu, demi menguatkan penelitian saya. Soal attitude, kalau soal attitude saya terapkan, dan insya Allah saya pegang apa pesan jadi orang tua saya. Terima kasih.